Ya. Belasan anggota LSM Babak Kalimantan Selatan mendatangi Kejari Banjar untuk melakukan audiensi dengan Kejari Banjar Muhammad Bardan atas keputusannya mempetieskan kasus Perjadin DPRD Banjar dengan estimasi sementara kerugian Rp486 juta. Belasan anggota LSM juga membawa sejumlah pamflet yang isinya menyampaikan keberatan atas penghentian kasus yang sudah dinyatakan oleh BPKP Kalsel menemukan kerugian negara atas perjalanan dinas DPRD Banjar tahun 2020-2021. Rombongan sempat ditolak dengan dalih Kejari tidak berada di tempat, namun akhirnya ditemui Kejari Banjar sekitar 1,5 jam secara tertutup dari kalangan wartawan. Usai pertemuan, salah satu pembina LSM Babak Kalsel Dr. Syaful Bari menyampaikan protes yang mereka layangkan. Baik, kalau kita berbicara tentang rangka hukum dan konstruksi hukum, bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banjar yang menelan kerugian keuangan negara atau perekonomian, apa yang disampaikan oleh Kejari bahwa penghentian penyidikan atas kasus perjalanan dinas itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 pada pasal 4 ayat 2 dan 3. Delik ini kan delik formil dan ini sudah dilakukan. Oleh sebab itu tidak ada alasan penyidik kepolisian ataukah penyidik kejaksaan bahkan KPK sekalipun untuk menghentikan perkara ini. Karena ini perkara tindak pidana yang deliknya itu adalah delik formil. Walaupun uang negara itu dikembalikan, tetap proses hukum tetap berjalan. Ya. Terus dengan keputusan PTS itu bagaimana pandangan sampean? Tidak ada. PTS itu tidak bisa dilakukan. Berarti ada pelanggaran, kecurangan ada juga? Ada pelanggaran. Orang yang menegakkan supremasi hukum tetapi melanggar supremasi hukum. Betul. Kejari Martapura telah melanggar hukum atas Undang-Undang Tipikor. Betul. Pasal 4 ayat 2 dan 3. Prinsipnya kami masyarakat Kabupaten Banjar menerima penjelasan dari Pak Kejari, namun kami tidak bisa menerima kebijakan penghentian kasus Perjadin ini karena bagi kami adalah presiden buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Banjar. Karena nanti ada pelaku-pelaku yang kasus-kasus yang sama, baik korupsi tender ataupun proyek-proyek yang kerugian negaranya di bawah 50 juta, mereka mengembalikan, nanti mereka akan menuntut bahwa DPR kok bisa bebas. Kenapa para pelaku-pelaku kejahatan yang lain itu tetap diproses? Ini presiden buruk bagi penegakan hukum di Kabupaten Banjar. Dengan pengembalian itu, kami mendasarkan bahwa tanggung jawab individual ini tidak bisa kita menyatakan kerugiannya 480 juta sekian, tapi bersifat individual per orang. Karena kerugiannya variatif antara 200 sampai 49 juta per orang, berdasarkan surat edaran jam Tiksus bahwa kerugian di bawah 2 juta dapat dihentikan. Ya. Itu satu pertimbangan yang dapat kita lakukan oleh tim penyelidikan, sehingga kedua perkara itu sudah dinyatakan dihentikan dan ditutup. Dasarnya apa tadi Pak, dihentikan itu? Dasarnya Ada dasar hukumnya Pak? dasar hukum itu, jadi kerugian 480 juta sekian kalau dibagi 35 orang itu rata-rata kan sampai 50 juta ya. Kemudian pertanggungjawaban individu ini apabila nih, kalau kita menaikkan satu berkas itu rata-rata 1 juta sekian ya, rangkapnya 7 berkas ya. Kita men-split beberapa berkas, artinya efisiensi juga untuk mengangkat kasus ini cukup besar ya, biaya yang digunakan. Kemudian juga ada biasanya sudah ada dalam Tiksus bahwa kerugian yang di bawah itu dapat dihentikan dengan syarat. Sementara itu, selain tertutup, sebelumnya dalam pertemuan juga ada larangan anggota LSM Babak Kalsel membawa ponsel ke ruang pertemuan dan seluruh ponsel dititipkan di meja resepsionis. Tardasi Tombolita TV, Martapura.